Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah Hospital Public Relation. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Pemasaran, Hubungan Masyarakat, dan Aspek Investasi di Pusat Perawatan Medis di Jerman. Adapun anggota kelompok kami yang pertama atas nama Alvina Naisa Ramli sebagai pemateri pertama, yang kedua atas nama Dinda Yulani Jabarudin atau saya sendiri sebagai moderator, yang ketiga atas nama Nur Iksan Ismail sebagai pemateri ketiga, yang keempat atas nama Juniarti Andini sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir atas nama Ningsi Wulandari sebagai pemateri kelima. Adapun jurnal kami merupakan jurnal internasional dari Jurnal Penelitian Keperawatan dan Kebidanan nomor 1 volume 1 yang diterbitkan pada tahun 2021. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama atas nama Alvina Naisa Ramli untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Alvina Naisa Ramli, pemateri pertama yang akan membahas tentang pendahuluan. Nah, di sini di Jerman, pusat perawatan medis adalah titik fokus dalam pertimbangan proses di bidang ekonomi medis. Nah, sementara konsep pusat perawatan medis telah ada sejak tahun 2003 dan poliklinik. Di sini adalah klinik rawat jalan multidisiplin dari bekas GDR sebanding dengan mereka. Hanya dalam beberapa tahun terakhir PKS mendapatkan momentum. Di sini dalam konteks ini perkembangan yang relatif baru adalah berdirinya PKS yang hanya terdiri dari satu disiplin ilmu, misalnya dokter gigi. Nah, ada banyak alasan untuk mendirikan PKS dan oleh karena itu hanya pemasaran untuk PKS yang akan dibahas di sini. Nah, pemasaran untuk PKS adalah menampilkan berbagai fitur khusus. Ini adalah hasil dari struktur pemilik atau jumlah tempat yang berbeda, jenis layanan medis yang diberikan dan status pekerjaan penyediaan layanan atau dokter. Nah, berkenaan dengan struktur pemilik PKS, sejumlah varian dapat diamati. Ini termasuk PKS yang dijalankan rumah sakit. Nah, PKS yang diorganisir secara kolektif adalah PKS yang dibiayai secara eksternal dan PKS yang dioperasionalkan oleh pemilik atau serta sejumlah besar varian campuran. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua ialah saya sendiri. Di sini saya akan membahas tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui aspek pemasaran dalam pusat perawatan medis, serta dalam bidang bisnis lainnya yang menjadi penting, seperti logo praktik medis, yaitu berupa desain terbukti efektif. Nah, dalam logo praktik medis ini, penelitian ini memberikan 3 poin utama mengenai logo. Yang pertama, logo praktik medis sebagai komponen kunci dari desain suatu perusahaan. Yang kedua, ketika berbicara mengenai logo, yaitu lebih sedikit artinya lebih baik. Yang ketiga, itu dapat dikenali unik dan asli. Nah, berbicara mengenai logo dalam penelitian ini, beberapa merek memang banyak dikenali oleh orang-orang hanya dengan melihat logonya, seperti halnya produk Apple, Nike, Adidas, dan lain sebagainya. Nah, fakta ini membuktikan bahwa logo yang bermakna dan mudah diingat merupakan komponen penting dari praktik pemasaran yang sukses. Oleh karena itu, dalam penelitian ini membahas bagaimana logo itu bisa berpengaruh besar terhadap pemasaran di dalam sebuah pusat perawatan medis. Nah, praktik medis sangat membutuhkan desain yang menarik. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian calon pasien dan menciptakan kesan yang abadi. Yang terpenting dari desain web ialah penyampaian informasinya, kepribadian, dan kompetensinya. Nah, pada umumnya, logo yang sederhana pastinya akan lebih mudah untuk dikenali dan diingat oleh pasien. Itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga atas nama Nur Iksan Ismail untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan Ismail, akan menjelaskan materi tentang tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Materi pertama itu tinjauan pustaka. Nomor 1 itu menurut bagian pasal 95 ayat 1 buku 5 dari Konde Sosial Jerman SGB. PKS dapat berpartisipasi dalam perawatan kesehatan asuransi kesehatan wajib atau SHI. PKS adalah fasilitas multidisiplin yang dijalankan oleh dokter yang melibatkan dokter yang bekerja sebagai karyawan atau dokter terakreditasi SHI. Mereka dapat menggunakan semua bentuk organisasi yang telah diizinkan. Nomor 2 itu menurut pasal 24 ayat 3 kalimat 3 OMW STG
Konsekuensi pajak tidak berlaku jika orang yang sama terlibat di pihak pajak yang menyumbang dan di pihak PKS yang mengakuisisi. Dalam hal ini, laba kontribusi akan dikenakan pajak sebagai laba lancar. Dari pajak ini, kontribusi pada nilai tercatat, karena itu merupakan pilihan yang lebih baik. Namun ini ditunduk pada kondisi bahwa pemilik praktik individu sebelumnya dan PKS yang mengakuisisi masing-masing menyusun neraca. Yang ketiga itu menurut pasal 66 kalimat 1 AO, Pengadilan Keuangan Federal atau BFH telah mengeluarkan keputusan mendasar yang mengenai persyaratan ini. BFH itu 27.11.13, IR 17/12. BFH ini menilai bahwa fasilitas dijalankan untuk bertujuan akuisisi jika bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang melebihi persyaratan pembiayaan spesifik dari masing-masing usaha komersial. Materi selanjutnya itu metodologi penelitian. Rekomendasi tindakan untuk pusat perawatan medis harus diturunkan berdasarkan penelitian ke dalam artikel ilmiah dan analisis fakta yang cermat. Sekian materi yang sempat saya bawakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat atas nama Juniarti Andini untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hasil penelitian, di mana situs praktek. Di sini banyak orang mencari dokter online. Satu-satunya cara untuk ditemukan dengan cepat adalah dengan situs web individual, di mana yang ditampilkan secara optimal di semua perangkat atau desain web responsif. Jika praktik ditampilkan dengan cara yang informatif, hal ini menciptakan daya tarik dan kepercayaan. Dengan demikian, memiliki situs web untuk praktik dapat membantu mendatangkan pasien baru dan meningkatkan kesadaran mereka. Sebuah situs web harus selalu mematuhi standar teknis terbaru serta pedoman dan persyaratan hukum. Baik, selanjutnya yaitu diskusi atau pembahasan, di mana jumlah PKS yang disetujui di Jerman terus meningkat. Demikian pula jumlah PKS yang dijalankan rumah sakit. Pada tahun 2016, total persetujuan MCC meningkat lebih dari 13%. Sebagian besar PKS bekerja dengan dokter yang dipekerjakan. Pada tahun 2017, PKS mempekerjakan sebanyak 1.112 dokter, spesialis radiologi diagnostik, dan 342 praktisi kedokteran nuklir. Dari 2.821 MCC yang disetujui di Jerman pada awal 2018, sebanyak 1.163 atau 40% dioperasikan oleh rumah sakit. Di Free State of Thuringia, hampir 3/4 dari semua PKS dijalankan oleh klinik saat ini dengan dokter yang terakreditasi SHI, hanya 1/5 dari operator PKS. Di Brandenburg, Sanofi dan Sanofi Anhalt, rumah sakit dijalankan sekitar 60% dari semua PKS. Jumlah praktik medis dan lokasi PKS di Jerman yang memiliki oleh perusahaan ekuitas swasta diperkirakan mencapai 420 pada tahun 2018. Pada tahun 2017, 35 pengambil alihan PKS melibatkan inspektor swasta, dan pada tahun 2018 angkanya jauh lebih tinggi. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri keempat. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri terakhir atas nama Ningsi Wulandari untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemasaran dan hubungan masyarakat sangat penting di PKS. Berkenaan dengan investasi, fakta terungkap bahwa PKS semakin menguntungkan bahkan untuk investor non-medis. Tidak ada cara mudah untuk melawan keadaan ini. Tentu saja upaya dapat dilakukan untuk menghentikan perkembangan melalui undang-undang pemerintah. Tidak akan mungkin untuk menghilangkan ini seluruhnya, karena bahkan dokter umum dalam bentuk apapun mendapat untung dari pekerjaan mereka. Bahkan
Jika ini hanya untuk menjaga agar latihan tetap berjalan, masih harus dilihat bagaimana lanskap perawatan kesehatan akan berkembang, tidak hanya dalam hal PKS, tetapi dalam hal semua fasilitas yang ada di Jerman. Selanjutnya, saran. Berdasarkan pada tinjauan pustaka serta hasil dari penelitian dalam jurnal, maka kelompok kami menyarankan agar penerapan pemasaran dalam pusat perawatan medis dapat terus diimplementasikan ke seluruh layanan kesehatan. Hal ini dikarenakan dengan adanya proses pemasaran, sebuah pusat perawatan medis dapat memberikan daya tarik baru kepada pasien, sehingga akan tercipta peningkatan pasien pelayanan dalam sebuah layanan kesehatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok 8 mata kuliah Hospital Public Relations mengenai review jurnal yang berjudul Pemasaran, Hubungan Masyarakat, dan Aspek Investasi di Pusat Perawatan Medis Jerman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.